Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan pertama mata kuliah konseling keluarga. Anda yang mengikuti perkuliahan ini tentu sudah lulus mata kuliah psikologi keluarga, karena dasar dari kuliah ini adalah psikologi keluarga. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis perkuliahan selama 1 semester ke depan kita selenggarakan. Nah, ini sudah tidak perlu ya, karena Anda kan sudah kemarin ketemu saya. Nah, kita langsung ke kontrak belajar. Materi kuliah konseling keluarga. Selama 1 semester ke depan kita akan bertemu kurang lebih 16 kali. Nah, untuk kali ini kita berada di pertemuan yang pertama, orientasi perkuliahan. Dan dari 16 kali pertemuan 2, 3, 4 itu kita akan membahas dasar-dasar dari konseling keluarga. Terus kemudian pada pertemuan 5, 6, 7 kita akan mempelajari berbagai macam pendekatan dari konseling keluarga. Nah, pendekatan konseling keluarga ada banyak sekali. Kita akan mampatkan itu di 3 pertemuan. Pertemuan ke-8 UTS. Nah, setelah UTS, pertemuan ke-9, 10, 11, 12 itu adalah kita akan menjelaskan dan simulasi mengenai keterampilan dasar konseling. Ada 17 dasar keterampilan konseling, tetapi kita mampatkan menjadi 4 pertemuan. Pada pertemuan 9-12 ini, Anda akan saya beri tugas untuk merekam video simulasi bagaimana keterampilan konseling itu Anda lakukan. Nanti akan dikirim ke linknya ke Google Form gitu aja ya. Nah, itu juga menjadi tugas. Terus kemudian pertemuan ke-13, 14, 15, nah setelah simulasi Anda baru praktik beneran bagaimana konseling itu dilakukan dalam setting real. Nah, proses untuk konseling setting real ini memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Nah, setelah itu pertemuan terakhir kita ditutup dengan UAS. Nah, perkuliahan kita itu adalah perkuliahan daring. Teknisnya ya, daring itu bisa saja sinkronus. Sinkronus itu kalau pakai Google Meet atau pakai Zoom itu daring yang sinkronus. Kalau yang seperti ini melalui rekaman video pembelajaran, ini adalah daring yang asinkronus. Nanti kita bisa bisa berubah-ubah, kadang-kadang sinkronus, kadang-kadang asinkronus. Kapan kita kuliah? Kita kuliah sesuai dengan jadwal di sinau.uinsby.ac.id. Terus kemudian perkuliahan kita itu menggunakan berbagai macam aplikasi, mulai dari YouTube untuk video pembelajaran seperti ini, ya, WhatsApp untuk komunikasi antar peserta dan dosen, terus kemudian Google Meet untuk kelas-kelas yang sinkronus, dan terutama semester ini kita akan mencoba menggunakan sales.uinsby.ac.id yang mana sistem dasarnya adalah Moodle. Ini yang akan kita fokuskan pada semester ini. Materi, tugas, presensi, macam-macam itu semuanya akan saya unggah di Moodle. Jadi Anda akan sering-sering membuka Moodle atau sales. Ya, karena kita di Winsa kita bahasanya atau istilahnya sales. Saya dorong untuk menggunakan email mahasiswa Anda yang @winsby.ac.id itu. Nah, terus kemudian ya, setiap pertemuan itu akan ada kuis. Nah, ini seperti psikologi keluarga semester kemarin ya. Ini sebagai pengganti absensi, dan juga nilai kuis itu akan kita masukkan sebagai nilai performance Anda. Kalau tidak mengerjakan kuis berarti ya tidak masuk. Dan juga Anda semester 6 berarti sudah tahu kalau di bawah 75% itu berarti Anda tidak bisa keluar nilainya, akan tertolak secara otomatis oleh sistem. Nah, ini tadi penilaiannya. Kalau Anda hadir itu di bawah 75%, Anda tidak akan bisa keluar nilainya. Terus kemudian ini penilaiannya. Nilai tugas itu saya ambilkan dari weekly quiz atau tugas mingguan yang saya kalkulasi dan saya rata-rata
jadilah itu nilai tugas. Jadi seperti kuis mingguan itu masuknya ke sini. Kalau performance itu kehadiran Anda, keaktifan Anda di kelas itu performance. UTS dan UAS jelas. Ini nanti total rata-rata jadilah nilai akhir. Nah, referensi yang saya gunakan sebenarnya banyak sekali, tapi at least Anda bisa membeli buku ini, Konseling Keluarganya Gildart and Gildart atau Konseling Keluarganya Willis. Anda juga bisa mencari atau mendownload buku ajarnya konseling oleh Mula Warman ini. At least Anda punya salah satu dan Anda menguasainya, it's okay. Nah, sementara seperti itu penjelasan singkatnya. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk overview bagaimana sales itu digunakan. Ini adalah sales. Nah, ini adalah sales. Ini sales saya sebagai dosen. Kita akan masuk ke misalnya konseling keluarga HKI 6B. Kalau Anda login, Anda akan melihat di sini ada announcement, terus kemudian di bawahnya itu akan ada link Jimit. Ini digunakan ketika kita menggunakan kelas sinkronus. Kemudian juga ada link kehadiran. Di sini kehadiran Anda itu akan dicatat. Bukan lagi di Sinau, tetapi di sales. Kehadiran ini bisa dipanggil satu persatu. Misalnya saya memanggil nama Anda A, B, C gitu. Bisa juga kehadiran ini secara asinkronus nanti menggunakan password. Passwordnya nanti akan saya bagikan satu persatu ketika sudah waktunya. Atau juga menggunakan QR code misalnya kayak gitu. Nanti tergantung yang mana yang akan kita gunakan. Nah, Anda kalau saya kasih password, nanti Anda bisa mengisi sendiri. Anda masukkan passwordnya ke sini, terus kemudian nanti Anda akan terhitung sebagai masuk. Itu kalau menggunakan password. Tapi kalau sinkronus menggunakan Jimit akan saya panggil satu persatu. Nah, ini mengenai kehadiran. Terus kalau materi. Nah, Anda perhatikan di sini. Pertemuan 1 orientasi perkuliahan itu saya unggah materinya di sini. Materi 1 orientasi kuliah konseling keluarga. Terus di bawahnya juga ada tugas. Ini nanti kalau Anda klik akan muncul materi mengenai konseling keluarga. Nah, ini kan muncul dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian kalau misalnya tugas ini kalau kemana? Nah, ini tugas pertemuan 1 Anda klik. Nah, di sini akan muncul kapan tugas itu bisa dikerjakan. Misalnya ini dibuka hari Rabu jam 12.40, ditutup hari Rabu tanggal 2 Maret jam 2:02. Artinya sebelum jam 12.40 dan lebih dari jam 2 lebih 2 menit Anda tidak bisa mengerjakan alias sudah tutup otomatis. Itu ya. Nah, ini misalnya saya kasih lihat ini attempt atau ini yang sudah submit ada 26. Nah, ini yang submit 26, saya bisa lihat nilainya di sini. Nilainya 100, 100, 100, saya bisa melihat siapa saja yang sudah submit, siapa saja yang belum submit. Itu ya. Terus nah, misalnya ini kuisnya itu macam-macam. Di sini ada timingnya. Ini timingnya sedang berjalan. 14 menit lagi kuis ini akan tutup. Jadi Anda tahu kapan harus menyelesaikan kuis. Ini kalau misalnya Anda mengerjakan ada soalnya ABC-an mungkin bisa saja soalnya IC, bisa saja soalnya memasang-masangkan, tergantung yang bikin soal. Kalau sudah dijawab semua, finish attempt, terus kemudian submit all and finish. Nah, itu artinya Anda sudah mengerjakan kuis dan Anda sudah tertandai sebagai masuk. Beres. Nah, itu untuk pertemuan pertama. Pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 dan seterusnya nanti prosesnya akan sama semacam itu. Kira-kira seperti itu dulu penjelasan saya mengenai kelas konseling keluarga yang akan Anda tembus semester ini.
Ya, saya cukupkan sekian video pembelajaran untuk pertemuan pertama ini. Silakan dipahami dan Anda siapkan diri Anda untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.